Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kesempatan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya kepada Ustaz Bo. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melindungi beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan jodoh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana acara pengajian ataupun majelis taklim yang diadakan setiap hari Selasa dengan berlanjut alhamdulillah dan berlanjut dengan baik alhamdulillah. Sebelum kita memasuki acara pengajian, ada baiknya kita mengawali dengan kalamullah, yaitu Al-Quran, pembacaan Al-Quran yang dibawakan Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Syekh Adiuddin. Falyatafaddal ma'julan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita tersebut yang sudah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dengan berkah pembacaan ayat Quran tadi. Dan mudah-mudahan Ustaz kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu ataupun acara yang kita nanti-nantikan, yaitu acara pengajian yang dibawakan Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Syekh Hasbi Nasution. Falyatafadhal ma'dzura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين.
Amma ba'da. Sama ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, kita melanjutkan kembali taklim. Sebagaimana biasa, kita nanti akan meneruskan kajian kita yang kemarin. Alhamdulillah, berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tempat ini dijadikan tempat yang damai, tempat yang tenteram, tempat yang menyejukkan hati. Kalau dilihat tiap hari anak-anak yang belajar Al-Quran membuat hati kita jadi tenteram. Lihat di jalanan sana anak-anak orangnya di lampu merah, udah rambutnya kayak apaan, mukanya diwarnain gimana, udah rambutnya warna oranye, hidungnya dicolokin tusuk sate, udah jauh dari agama. Alhamdulillah, tempat ini begitu ibu masih tenteram menyaksikan orang-orang yang setiap saat belajar Al-Quran bersama Allah. Ibu lihat ke samping kanan saya tuh kan, dan cantik-cantik, gadis menghafal Al-Quran. Subhanallah, subhanallah, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga di belakang saya para ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ingin melihat ahli surga di dunia berjalan, kalau ingin melihat ahli surga di dunia berjalan-jalan, maka lihatlah orang yang hafaz Quran. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dengan syafaatnya dan kekurangan kita dalam menjalankan semua sunnah-sunnahnya, dengan memuji dan menyanjung namanya, dengan mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnahnya, maka kita berharap pada syafaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung kajian kita kemarin dalam bahasan tentang dunia, dalam bahasan tentang tulul amal, panjang cita-cita, dalam bahasan tentang zikrul maut, mengingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Luar biasa urusan orang yang beriman, kata Rasulullah. Luar biasa. Ajaban li amril mu'min. Luar biasa urusan orang yang beriman. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Inna amruhu kulluhu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semua baik. Tidak ada yang buruk. Sesungguhnya urusan orang beriman semuanya baik. Wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi pada orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Kalau orang yang beriman, begitu Allah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat, diberi Allah kebutuhan, kecukupan, kemewahan, maka hatinya akan senang. Tapi ketika diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesusahan, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala masalah dalam usaha, maka dia bingung dan tidak ada jalan keluar. Ajabal li amril mu'min. Inna amruhu kulluhu khair. Wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu, maka dia ketika dia diberikan kenikmatan, maka dia bersyukur. Orang beriman kalau diberi Allah kenikmatan, diberi Allah belanjanya, diberi Allah kesehatan, diberi Allah petunjuk, dibukakan hatinya untuk mengaji, membaca Quran, salat, duha, tahajud, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan membawa ketenangan dalam dirinya. Wa in asabahu dharra, jika menimpa dia kesusahan, kerjaan lagi susah, kebutuhan pas-pasan, anak-anak pada sekolah, maka dia sabar. Orang yang beriman sabar. Bahwa sabar adalah sifat tertinggi, dan sehingga Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis adalah nisful iman. Sabar adalah setengahnya daripada iman. Jadi kalau seseorang mukmin memiliki sifat sabar, maka setengah daripada keimanan ada pada dirinya. Yang lain-lain setengahnya lagi. Setengahnya adalah daripada sabar. Maka kalau ibu lihat daripada 99 Asmaul Husna, itu sabar as-sabur nomor berapa?
nomor terakhir ya, nomor terakhir. Saking tingginya nih sabar. Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang umat Muhammad masuk surga, salamun alaikum. Nah, salamun alaikum, keselamatan atas kamu. Keselamatan atas kamu wahai Muhammad. Tibitum bima sabartum. Kan? Sangat dipuji Allah Ta'ala orang yang sabar. Tibitum bima sabartum. Bagus. Sabar kamu bagus. Itu sambutan bagi orang tua. Tibitum bima sabartum. Wa ni'ma uqubat dar. Maka inilah ganjaran kamu yang tidak ada lagi kesempurnaan selain ini. Wa ni'ma uqubat dar. Suci Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesabaran. Orang yang sabar tidak akan bisa hidup tenang. Ibu jangan menduga kalau sabar itu harus dimiliki orang yang susah. Bukan. Kan macam-macam masalahnya yang beda. Orang kaya harus sabar. Orang yang nggak punya sifat sabar nggak bisa sholat benar. Yakin itu Bu? Nggak bisa. Pengennya apa? Buru-buru. Pengennya cepat-cepat. Baca Quran juga begitu. Setengah ain berhenti. Nggak ada sabarnya. Kalau nggak ada sabar nggak bisa ibadah. Nggak bisa. Ngurus anak nggak bisa. Orang nggak sabar. Entar dikit ngomel. Nggak ada sabarnya. Nggak ada sabarnya. Jadi orang nggak bisa beriman kalau nggak ada sabar. Maka sabar Allah tempatkan setinggi-tinggi sifat yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tibitum bima sabartum wa ni'ma uqubat dar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita kemarin kita bahas tentang sedikit mengenai dunia dan apa yang menjauhkan kita dari Allah yang disebut dengan tulul amal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala ada dalam 3 hal. Yang pertama, Allah beri untuk kita makan. Untuk kita makan. Untuk kita makan. Jadi seorang bersusah payah membanting tulang, memeras keringat, hanya untuk memikirkan apa yang dia makan. Hanya memikirkan apa yang dia makan. Ini kelasnya belum ada dalam pandangan Allah. Sama dengan yang kakinya 4. Hanya memikirkan perut. Hidup hanya untuk makan. Bukan makan untuk hidup. Hidup hanya untuk makan. Jadi hanya memikirkan apa yang dia makan. Apa yang diberi Allah karunia berupa rezeki, dia hanya memikirkan tentang apa yang dia makan. 1. Yang kedua, apa yang dia simpan. Apa yang dia simpan? Yang disimpan, apa yang dia simpan, apa yang dia sisihkan, daripada kelebihan apa yang dia makan. Orang yang menyimpan rajinnya berugi. Karena rata-rata orang yang menyingkat ketika dia mati, maka yang disimpannya hanya perpindahan tangan. Hanya perpindahan tangan. Maka orang lain yang menikmati, maka dia tidak lagi berguna hartanya, karena sudah dia tinggalkan. Jadi alihkan semua apa yang diberikan Allah untuk jalan taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan Allah adalah sebagian daripada yang kita makan, dan sebagian apa yang apa yang kita simpan, dan yang disimpan itu adalah bagian daripada hak orang lain. Yang kemudian daripada itu Allah memberikan rezeki itu adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata ulama, wa qala al-ulama'u innal malikul maut alaihi salam, dalam sebuah riwayat ulama, ketika seseorang mendekati mati, maka dia didatangi oleh malaikat maut. Belum mati tapi mau mati. Belum mati mau mati. Gorgorah. Malam yugorgir kalau Nabi bilang. Jadi orang itu kalau taubatnya diterima, malam yugorgir. Napasnya dari sini. Kalau dari sini nggak bakal diterima. Ini ada satu riwayat, ketika seseorang itu mau mati, maka dia didatangi oleh malaikat maut. Dia menampakkan dirinya dan tidak terlihat oleh orang lain. Dia menampakkan wujudnya dan tidak diperlihatkan kepada orang lain.
Malaikat maut memperlihatkan wujudnya pada manusia yang mau mati, dan dia berkata, ketika itu seseorang yang sudah berada pada waktu yang ghargharah, maka ajalnya sudah dekat. Ketika dia didatangi malaikat, maka orang ini berkata, ya malaikat, akhirni qalilan, beri tangguh saya sedikit aja, jangan dulu dicabut. Orang ini mohon meminta kepada malaikat, ya malaikat maut, jangan dulu dicabut nyawaku sebentar aja. Akhirnya qalilan, maka aku akan bertaubat, aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata malaikat, qattala akharta wa ammarta. Bukankah kamu telah saya diberi tangguh lama, umur udah 50 tahun, udah diberi waktu lama, tapi kamu tidak taubat, walam yastaghfirillah, dan tidak mengucap taubat, dan tidak mengucap istighfar kepada Allah, walam tarju ila rabbika hatta al-an. Selama ini kamu tidak mengharap sesuatu, sampai dengan detik ini tidak mengharap sesuatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi akhir, karena ajal tidak ditentukan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa menjelang daripada sakaratul maut. As'aluka salamatan fid din, ku hafalkan, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan bir rizq, wa taubatan qabla al maut. Nah, taubat itu sebelum mati. Wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut. Maka ketika malaikat maut datang mau dicabut, Allah beri rahmat, maka dia mengucap la ilaha illallah. Wa rahmatan indal maut, kemudian setelah mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dan setelah mati diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk tobat sebelum ghargharah. Ketika mau mati diberikan Allah rahmat, setelah mati diberikan Allah Subhanahu wa taala keampunan. Wa alam ayyuhal ahibba anal aksara min zikril mauti mustahab. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa sesungguhnya banyak mengingat mati adalah sebuah perintah. Disunnahkan banyak mengingat mati, mustahab pun. Apa faedahnya mengingat mati? Yang pertama, qasrul amal. Orang kalau selalu mengingat mati, angan-angannya nggak panjang. Udah cukup ini aja. Alhamdulillah ini juga diberkahi Allah, cukup buat anak-anak. Jadi keinginannya nggak banyak. Nah, keinginannya yang banyak. Yang banyak keinginannya bagaimana dia bisa beribadah, bagaimana dia bisa zikir, bagaimana dia bisa tilawat Quran, karena semuanya telah disempurnakan dan diberi Allah yang Subhanahu wa taala yang tidak kurang satu apapun. Yang kedua, zuhud fid dunya. Orang yang dianugerahi Allah banyak mengingat mati adalah orang